Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menerangkan tentang iman kepada qada dan qadar yang dibuat oleh Adelia, Adinda, Anissa, Anora, dan Aprila dari kelas 12 IPA 4. Materi yang akan dibahas adalah 1. Iman kepada qada dan qadar. 2. Bukti adanya qada dan qadar. 3. Takdir mu'alaq dan takdir mubram. 4. Contoh-contoh takdir. 5. Optimis, ikhtiar, tawakal. 6. Fungsi dan hikmah qada dan qadar. Pengertian iman kepada qada dan qadar. Qada artinya ketetapan Allah kepada setiap makhluknya yang bersifat azali. Qadar artinya keputusan Allah terhadap makhluknya berdasarkan ketetapan Allah tetapi disertai ikhtiar dan doa. Iman kepada qada dan qadar adalah percaya sepenuh hati bahwa sesuatu yang terjadi, sedang terjadi, akan terjadi di alam raya ini, semuanya telah ditentukan Allah sejak zaman azali. Bukti adanya qada dan qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Quran Surat Al-Ahzab ayat 38. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadari. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Quran Surat Al-Qamar ayat 49. Ila qadarim ma'lumin faqadarna fani'mal qadirun. Sampai waktu yang ditentukan, lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Quran Surat Al-Mursalat ayat 22-23. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Quran Surat Al-Furqan ayat 2. Walladzi qaddara fahada. Dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Quran Surat Al-A'la ayat 3. Takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq adalah takdir yang sudah tertulis tetapi bisa saja tetap atau bisa dirubah dengan kehendak dari Allah sebagai Tuhan kita, tergantung dari usaha-usaha yang dilakukan oleh manusia. Karena kata mu'alaq sendiri memiliki makna tergantung. Dalil tentang takdir mu'alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Contoh takdir mu'alaq. Bodoh menjadi pintar, miskin menjadi kaya, gemuk menjadi kurus, dan sakit menjadi sehat. Pengertian takdir mubram. Takdir mubram adalah takdir yang sudah ditulis dalam Lauhul Mahfuz, suatu ketentuan yang bersifat pasti dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Ini juga dikenal dengan takdir mutlak, seperti contoh bahwa takdir manusia pasti mati. Kematian adalah salah satu rahasia terbesar dalam kehidupan manusia. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan ia akan mati, dan dalam keadaan bagaimana ia akan mati. Contoh takdir mubram: kelahiran, kematian, dan juga jodoh. Dalil tentang takdir mubram. 1. Siapapun manusia itu pasti akan mengalami kematian. Demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Yasin ayat 38. 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidzallamin lil abid. Artinya, tidak akan diganti ketentuan kami dan aku tidak menzalimi hambaku. Quran Surah Qaf ayat 29. 3. Walikulla ummatin ajal. Fa'idza jaa'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Artinya, dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba,
Mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Quran Surah Al-A'raf ayat 34. Optimis. Optimis adalah sifat orang yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Kebalikan dari optimis adalah pesimis, yang berarti sifat orang yang selalu berpandangan negatif dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Sifat optimis termasuk perilaku terpuji yang harus dimiliki seorang muslim. Karena sifat optimis akan selalu melahirkan pikiran positif dan prasangka baik kepada Allah. Contoh orang yang bersifat optimis. 1. Memiliki harapan yang baik pada saat sebelum melakukan suatu pekerjaan. 2. Melakukan sesuatu dengan sepenuh hati dan rasa senang. 3. Tidak takut dengan kegagalan, pantang menyerah, segera bangkit dan berusaha kembali. Dalil tentang optimis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai harapan, keinginan, atau cita-cita. Ketika seseorang menginginkan sesuatu, maka ia harus mau berusaha atau berupaya untuk meraihnya. Contoh-contoh ikhtiar. Orang yang ingin pandai harus berusaha dengan rajin belajar. Orang yang ingin hidup berkecukupan harus berusaha dengan rajin bekerja. Orang yang ingin memiliki tabungan harus berusaha hidup hemat atau mengurangi pengeluaran. Dalil tentang ikhtiar. Firman Allah dalam surah An-Najm, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu. Tawakal. Tawakal adalah berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi atau menunggu hasil suatu pekerjaan atau menanti akibat dari suatu keadaan. Kata tawakal berasal dari bahasa Arab tawakkul yang artinya mewakilkan atau menyerahkan. Dalil-dalil tentang tawakal. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 61. Wa tawakkal 'alallah innahu huwas-sami'ul alim. Artinya, dan bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Yang kedua, Al-Quran Surah Ali Imran ayat 122. Wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Artinya, dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Fungsi dan hikmah beriman kepada qada dan qadar. Fungsi dari beriman kepada qada dan qadar antara lain, pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terdapat pada Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Yang kedua, mendidik manusia untuk senantiasa berusaha atau berikhtiar, terdapat pada Quran Surah Ar-Ra'du ayat 11 dan An-Najm ayat 39-42. Ketiga, mendidik manusia untuk senantiasa sabar dan bertawakal, terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 dan 156 dan Ali Imran ayat 159. Hikmah dari beriman kepada qada dan qadar. Pertama, melatih diri untuk lebih bersyukur kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu melatih seseorang menjadi orang yang giat berusaha dan tidak cepat putus asa, menghindarkan dari sifat sombong, dan yang terakhir, menenangkan jiwa. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.